Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan Pesta Perubahan yang terdiri dari Dimas Fahrezi Yusuf, saya Prilia Dwi Tiarsari, Dewi Paramitasari, Risalah Fatimatuz Zahra, Fadian Farhaani Yadaningrum. Oke, langsung saja pembahasan yang selanjutnya, merancang sebuah pesta. Bagaimana merancang agar perubahan menjadi sesuatu yang menyenangkan? Ada berbagai hal yang harus diperhatikan ketika kita akan merancang sebuah pesta perubahan, yaitu mana yang Anda pilih? Nah, pesta untuk kalangan eksternal adalah sebuah pengumuman atau pemberitahuan, sedangkan pesta untuk kalangan internal adalah sebuah pesta yang sebenarnya, berbagi kebahagiaan, kehangatan, kedekatan, kepercayaan, kebersamaan, dan rasa. Untuk merancang sebuah pesta dibutuhkan topi pesta, yaitu singkatan dari tujuan, organizer, peralatan pesta, informasi, penghibur, suasana, tata tertib, dan artistik untuk menciptakan suasana pesan yang kita kehendaki. Oke, yang pertama langsung kita bahas tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Tujuan dari pesta haruslah jelas. Ketidakjelasan tujuan dapat mengaburkan perjalanan perubahan, dan itu berarti semakin kecil Anda atau kita untuk sampai di tempat tujuan tepat waktu dengan selamat. Yang kedua, organizer. Dibutuhkan sebuah tim khusus yang merancang seluruh suasana dan acara pesta. Seorang organizer harus mempersiapkan segalanya, mulai dari diagnosis masalah, suasana yang hendak dihasilkan, di mana saja, siapa saja yang terlibat, apa peralatan yang dibutuhkan, dan mengapa demikian. Yang selanjutnya, peralatan pesta. Pastilah sebuah pesta memerlukan peralatan-peralatan yang mendukung agar pesta tersebut berhasil dan sukses. Orang yang harus terlibat dalam peralatan pesta perubahan adalah CEO, wakil presiden, kemudian general manager, sampai para manajer dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya kita bahas informasi. Informasi sangatlah penting. Informasi bersifat memberitahu, memberikan semangat, menyortir, dan mendidik. Seorang pemimpin perubahan memimpin dengan informasi. Dari informasi tersebutlah didapatkan langkah-langkah yang harus diambil, nama-nama yang boleh diundang, dan sebagainya. Sebaliknya, para karyawan juga bergerak karena informasi yang diberikan oleh pimpinan perubahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penghibur. Sebuah pesta memerlukan penghibur. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan kesan yang lebih kuat ketika pesta tersebut berlangsung. Yang selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan suasana atau atmosfer. Untuk menjamin agar semua orang merasa terundang dalam pesta, maka kita harus menciptakan atmosfer atau suasana yang menyenangkan. Atmosfer ini bisa bersifat fisik, seperti apa yang dirasakan, didengar, diucapkan, dilihat, tetapi juga kultural, seperti bahasa tubuh, slogan, cerita, dan sebagainya. Yang selanjutnya terkait dengan tata tertib. Pesta yang berkesan adalah pesta yang lepas namun tertib. Untuk menjadikan perubahan sebagai sebuah pesta, dibutuhkan tata tertib yang dimengerti dan disepakati semua pihak. Tata tertib untuk berdebat atau bahkan menghujat, mencari informasi, memberikan komentar, dan seterusnya perlu diatur juga dengan jelas. Yang selanjutnya yaitu artistik. Sebuah pesta harus menarik dan artistik. Tidak boleh sekedar asal jadi atau sekedar menjalankan target. Sebuah pesta yang menarik harus berkesan di hati para undangan. Orang datang karena ada yang ingin dilihat. Pesta sesungguhnya hanyalah alat.
alat untuk membuat perubahan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Nah, tanpa kedelapan elemen tadi, sebuah pesta tidak akan berjalan, dikarenakan 8 elemen tadi merupakan satu kesatuan untuk melaksanakan pesta yang baik, sukses, dan berkesan di hati para undangan. Seperti itu. Yang selanjutnya ada The 7 Essential of Encouraging. Nah, Clauses and Porter 2003 memperkenalkan 7 kunci utama untuk mendorong perubahan. Nah, ke-7 kunci utama itu disebutnya sebagai The 7 Essential of Encouraging, yang terdiri atas yang pertama ada tetapkan standar yang jelas. Nah, supaya berhasil dalam menggerakkan perasaan agar dapat dipahami semua orang, dibutuhkan kesamaan visi tentang standar yang harus dicapai. Nah, standar itu dapat berupa sasaran, nilai-nilai atau prinsip-prinsip. Yang kedua ada harapkan kesempurnaan. Jadi itu harus ada asumsi bahwa apapun peranan yang disandang setiap orang, ada kepercayaan bahwa manusia dapat mencapai standar tinggi yang telah ditetapkan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, berikan perhatian. Nah, perhatian itu tidak sepenuhnya dapat diberikan secara formal melalui aset-aset intuisi. Ada kalanya pemimpin itu juga perlu memberikan bagian dari kehidupan pribadinya. Yang keempat ada personalisasi pengakuan, di mana sebuah upaya untuk meneguhkan seseorang. Nah, pengakuan atau penghargaan itu perlu diberikan untuk mengingat-ingat kembali, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada rayakan keberhasilan bersama, di mana setiap keberhasilan harus dirayakan, tidak harus mewah atau boros, namun sebuah pesta dapat dirayakan sederhana untuk merayakan pencapaian di suatu tahap, seperti itu. Dan layaknya pencapaian prestasi pasti ada pihak yang dinilai berjasa dan layak diberikan penghargaan. Lalu yang keenam ada berikan cerita. Nah, perubahan akan semakin baik bila dilengkapi dengan cerita yang bagus, bukan sekedar gosip atau fitnah yang disebarkan orang-orang yang ketakutan, namun di mana cerita yang bagus akan menggerakkan tindakan, menyentuh manusia, hati manusia, itu mengajarkan sesuatu dan menimbulkan daya ingat yang kuat. Yang terakhir ada memberikan contoh, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin yang baik dan mengerti arah perubahan akan memimpin dengan contoh, jadi akan memberikan contoh terlebih dahulu pada bawahan-bawahannya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah menciptakan atmosfer untuk perubahan. Yang pertama adalah gunakan bahasa tubuh yang bersahabat. Manusia berkomunikasi bukan hanya dengan kata-kata, tubuh pun berkomunikasi. Sebagai contoh, orang dengan tubuh yang tinggi besar bisa mengintimidasi bila tidak menunjukkan sikap bersahabat saat berhadapan dengan orang-orang yang bertubuh relatif kecil. Jadi, dengan bahasa tubuh yang bersahabat akan membantu orang-orang merasa nyaman berada di sekitar kita. Wibawa kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita menata bahasa tubuh dengan baik. Kemudian yang kedua adalah gunakan simbol-simbol perubahan. Manusia berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Manusia bisa memahami simbol-simbol itu dengan baik, dan semakin tinggi tingkat yang dicapai seseorang, maka akan semakin simbolik komunikasinya. Kemudian yang ketiga adalah gunakan pihak ketiga yang mereka sukai dan hormati. Orang-orang ketiga yang kredibel punya keahlian khusus, jujur, dikenal luas, dan enak dilihat. Dapat digunakan atau dimintakan bantuannya untuk mencairkan suasana. Orang-orang yang selama ini mereka kenal lewat media massa akan menimbulkan kekaguman asalkan bentuk-bentuk ahli dan tidak berbicara bias. Ucapan-ucapan mereka biasanya jauh lebih didengar daripada bila diucapkan oleh orang dalam. Orang luar yang independen dan kredibel dianggap tak punya konflik of interest. Kemudian yang keempat adalah pelatihan lintas sektoral.
Pelatihan adalah alat yang bagus untuk mengisi kepala para pengikut, apalagi bila diberikan secara lintas sektoral sehingga mereka paham apa yang terjadi di divisi atau unit bisnis lainnya. Pelatihan dapat dibuat dengan suasana yang menyenangkan dengan tujuan mengubah sikap. Pelatihan di alam terbuka atau di luar kantor dapat membawa para pengikut keluar dari lingkungan kerja mereka yang rutin. Kemudian yang kelima adalah kirim mereka keluar. Jalan-jalan dapat membukakan mata mereka yang sudah terlalu lama berkutat di dalam dan terperangkap oleh rutinitas. Dengan melihat hal-hal yang terjadi di luar lingkungan mereka sehari-hari, mereka akan berefleksi, yaitu bercermin betapa tertinggalnya mereka kalau tidak berubah. Kemudian yang keenam adalah temukan kehebatan bawahan. Kita tentu sudah biasa mencari atau menemukan kesalahan orang lain. Sekarang, marilah kita membuka kuping lebar-lebar untuk mencari kehebatan-kehebatan atau karya-karya luar biasa yang dilakukan kolega, anak buah, atau bawahan-bawahan kita. Slide selanjutnya nomor 7, ganti bagian-bagian tertentu. Dalam memulai perubahan, jangan mengganti bagian-bagian fisik tertentu pada perubahan. Misalnya, lampu yang sudah tua, redup, dan tidak seragam warnanya dengan lampu-lampu baru yang membuat ruangan lebih terang. Pada atmosfer baru ini harus diikuti langkah-langkah yang jelas, serta visi yang dimengerti oleh semua pihak. Ruangan baru menuntut cara-cara baru dalam bekerja. 8. Tumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan adalah fungsi dari waktu, yaitu beberapa banyak waktu yang Anda berikan. Pada perubahan pasti akan ada timbulnya kecurigaan. Maka dari awal mulailah bekerja dengan kepercayaan. Jangan bangun sikap angker dan berjarak. Kepercayaan harus ditumbuhkan, bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma. 9. Berikan ownership perubahan pada mereka. Perubahan memang penting untuk agenda Anda, tetapi tidak akan pernah berhasil dengan baik apabila hanya menjadi milik Anda sepenuhnya. Maka berikan atau alihkan kepemilikan perubahan itu dari tangan Anda kepada change agent Anda, lalu kepada seluruh karyawan. Bahwa harus diingat, bukan keengganan untuk berubah yang ada pada manusia, melainkan keengganan untuk diubah. 10. Tunjukkan bahwa perubahan menguntungkan semua pihak. Pemimpin harus mampu menunjukkan kepada semua bawahannya bahwa perubahan itu jika berhasil akan sangat bermanfaat bagi mereka semua. Jangan hanya menggunakan perspektif perusahaan atau atasan, melainkan guna perspektif bersama. Dan jangan memakai kalimat perintah satu arah. Misalnya, jangan menulis pintu harap ditutup kembali, tetapi selalu diawali dengan kalimat demi kenyamanan bersama. Ini jauh lebih baik daripada menuntut secara satu arah pada orang lain. 11. Lakukan pertemuan rutin. Dalam pertemuan yang dirancang secara rutin, efektif, dan menyenangkan dapat memperlancar arus perubahan. Namun pada pertemuan harus dibatasi waktunya. Tidak boleh dilakukan secara tanpa batas atau berlangsung terlalu sering yang dapat menimbulkan kejenuhan. Alasan mengapa manusia enggan berubah menurut John C. Maxwell. Yang pertama, perubahan itu bukan datang dari diri orang tersebut. Kebanyakan sikap kita terhadap perubahan lebih ditentukan oleh apakah saya yang meloporinya atau orang lain yang meloporinya. Yang kedua, gangguan terhadap rutinitas. Pertama-tama, kita membentuk habit, tapi kemudian habit akan membentuk kita. Hidup kita pada dasarnya adalah menciptakan rutinitas, bangun pagi, disiplin pagi, membersihkan kamar, mengerjakan tugas dan sebagainya. Anda akan berhasil dalam hidup sepanjang Anda mampu manajemen kehidupan rutin. Lama-lama, kehidupan rutin akan menjadi habit, sehingga Anda akan otomatis melakukan semua kebiasaan Anda tanpa ada yang mengatur. Yang ketiga, perubahan menimbulkan ketakutan terhadap sesuatu yang baru. Kebanyakan kita lebih familiar dengan masalah-masalah lama,
ketimbang solusi baru. Ketika segala sesuatu berubah, memasuki dunia baru dapat diibaratkan sebagai masuk hutan yang gelap tanpa petunjuk arah, peta, dan kompas. Bahkan di sana tidak akan ada penghuni sama sekali. Hal itu akan menimbulkan ketakutan terhadap sesuatu yang baru. Yang keempat, tujuan perubahan tidak jelas. Ketika suatu keputusan dibuat, semakin jauh seseorang karyawan mendengarkannya, dia mengambil keputusan, maka semakin besar pula keengganan untuk menerimanya. Yang kelima, perubahan menimbulkan rasa takut kegagalan. Banyak orang yang memilih untuk sekedar bermain aman atau bermain agar jangan sampai kehilangan play not to lose daripada bermain untuk menang play not to win. Dua sikap ini berbeda. Yang pertama, orang-orang lebih cenderung menghindari resiko daripada mengambil resiko, dan mereka untuk mencari aman. Dan yang kedua, orang-orang lebih cenderung lebih berani dalam menghadapi kegagalan. Bagi mereka, kegagalan adalah ilmu penemuan. Dengan kegagalan, mereka menjadi lebih berani untuk menghadapi hidup. Terus yang keenam, pengorbanan yang diberikan terlalu besar. Pengorbanan sering sekali bukan merupakan cerminan dari sesuatu yang terjadi sesungguhnya, melainkan cermin dari apa yang dipikirkan seseorang. Dengan kata lain, persepsi terhadap perubahanlah yang membentuk pandangan seseorang. Manusia pada dasarnya enggan menerima sesuatu perubahan manakala ia mempunyai persepsi bahwa pengorbanan yang harus diberikan lebih besar daripada manfaat yang akan diterimanya. Yang ketujuh, sudah sangat puas dengan kondisi sekarang, yaitu ketika manusia mengalami atau memasuki zona nyaman, disitulah manusia sudah merasa puas dan nyaman. Perubahan akan sangat sulit diwujudkan, dan kebanyakan orang-orang yang melakukan perubahan akan dihadapkan dengan berbagai halangan, dan mereka takut dengan halangan-halangan itu nantinya. Dan yang ke-8, pikiran-pikiran negatif. Perubahan akan sulit dilakukan selama orang punya pikiran negatif. Mereka akan selalu menganggap bahwa perubahan yang dilakukan salah dan menyimpang. 9. Para pengikut tak punya respek pada pimpinannya. Ada banyak hal pengikut bisa sangat tidak respek pada atasannya. Yang pertama, mungkin atasan hanya tertarik pada kesejahteraan Anda sendiri dan Anda tampak hidup mewah, sementara bawahan bergaji kecil hidup susah. Yang kedua, pemimpin tidak mempunyai perubahan bagi organisasi perusahaan. Selanjutnya, pemimpin sering memberikan perintah yang menyakiti hati mereka tanpa memberikan solusi. Dan juga pemimpin terlibat masalah-masalah pribadi yang terbuka. Pemimpin banyak mengumbar janji yang tidak pernah jarang pemimpin laksanakan, dan pemimpin melibatkan terlalu banyak teman atau keluarga untuk setiap kesempatan yang menarik, padahal organisasi ini bukan milik keluarganya saja. Dengan kata lain, pemimpin tidak akan bekerja dengan integritas. Tanpa integritas, seseorang pemimpin tak akan dituruti, kata-katanya tak akan bertuah. Ke-10, kecemasan seorang atasan. Banyak kegagalan organisasi yang disebabkan karena atasan-atasan yang tidak kompak, saling menyalahkan, dan cemas terhadap perubahan yang telah mereka canangkan sendiri. 11. Perubahan bisa berarti kehilangan sesuatu. Dalam setiap perubahan, orang selalu menimbang-nimbang apa yang bakal terjadi pada hidup pribadinya. Setidaknya ada 3 kelompok yang berbeda dalam menerima akibatnya. 1. Mereka yang dirugikan. 2. Mereka yang tidak banyak terpengaruh. Dan 3. Mereka yang bakal diuntungkan. Yang ke-12, perubahan menuntut tambahan komitmen. Setiap melakukan perubahan, manusia selalu akan memikirkan tambahan beban kerja dan waktu seperti apa yang harus diberikan untuk melengkapi perubahan tersebut. 13. Berpikir sempit. Orang-orang seperti ini berpikir sempit dan tak bisa melihat kebenaran. Mereka hanya mempercayai jalan mereka sendiri, yaitu jalan pikiran yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir, 14. Terperangkap tradisi. Tradisi itu sesungguhnya diciptakan untuk kepentingan manusia agar hidup lebih bahagia, aman, damai, dan sentosa. Tetapi waktu berjalan terus dan persoalan-persoalan kehidupan yang dialami manusia mengalami perubahan. Manusia yang terikat oleh tradisi bisa sangat sulit untuk berubah. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.